Katakanlah bapak kita nikah sama seorang perempuan, berarti kita ini soal anak bapak kepada perempuan yang dinikahi oleh bapak itu kan berarti mertua. Nah ini ketika terjadi katakanlah si bapak ini misalnya meninggal dunia, kemudian katakanlah ada mertua tadi yang sudah dinikahi oleh bapak, maka kita sebagai anaknya dilarang untuk nikah sama mantan dari bapak tadi. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa para ulama telah ijma. Ijma itu artinya sudah sepakat bulat pendapatnya atas haramnya menikahi apa yang sudah terjadi antara akad nikah, katakanlah yang dilakukan oleh bapak, ya, oleh bapak dengan seorang perempuan, berarti bekas menantu, bahkan ya bekas menantu atau bekas katakan ke ibu tiri. Apabila sekarang masyarakat itu yang semula tidak tahu, Ya. dan barangkali ya sudah melaksanakan semacam pernikahan yang sudah dilarang ini, bagaimana Ya. saran Pak Kiai? Kalau misalnya dia kena khoto, ya, al-khoto itu kena kesalahan, kena nggak tahu, ya, kaitan dengan masalah hukum ini, nah maka ketika nggak tahu itu oleh Allah akan dimaafkan. Tapi kalau misalnya Sudah kemudian tahu itu, ada informasi, ya, ini udah lihat video nih sekarang. ya, misalnya mendengar video seperti ini, oh ternyata nggak boleh dalam agama, Ya. ada ayatnya, ada keterangan-keterangan ini, maka wajib ketika itu harus pasah istilahnya. Pasah itu, ya. pasah itu artinya harus pisah. Sudah ya. Ya, bahasa Arabnya pasah, ya. Jadi bahasa Indonesianya pisah, harus ya pisah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas pada halaman 128. Ya. Dan pemirsa, umat bertanya, ulama menjawab ini karangan oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Insyaallah nanti kajian ini juga akan disampaikan langsung oleh beliau sebagai penyusun atau sebagai pengarangnya, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk semua umat yang menyimak pada materi yang akan disampaikan oleh beliau. Amin. Baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Gimana kabar, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, Pak Andre. Ya. Mudah-mudahan Pak Andre sehat dan pemirsa Amin. juga oleh Amin. Allah memberikan kesehatan yang optimal. Amin. Pak Kiai, kan kita sudah beberapa kali kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya urgent ya. Ya. Sebelumnya. Nah hari ini Pak Kiai, hari ini kita akan bahas yang meneruskan pada kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab, yaitu ke episode 128, yaitu akan membahas tentang tema hukum bekas mertua menikah dengan bekas menantu. Ya, episode yang ke Ya, insya Allah 42. kita, nah itu dia, episode berapa ya? 42 berarti. 42 ya? Ya. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah udah banyak juga ya. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah kita akan membahas tentang hukum bekas mertua menikah dengan bekas menantu. Ya, kan pernah terjadi nih Pak Kiai ya? Ya, mungkin terjadi di masyarakat, makanya ada Perlu pemirsa penjelasan jadi ya? yang bertanya. Oh Ya. gitu. Baik. Baik Kiai, sebelum ini kita bahas, silahkan menyapa pada pemirsa dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurillah bisa berjumpa kembali dalam acara ya tanya jawab keagamaan Ya. yang dipandu oleh Bapak Andre ini. Mudah-mudahan tentunya ini bermanfaat, Amin, amin. ya, bagi umat Islam baik yang ada di Depok, Indonesia, bahkan di luar ya Indonesia itu sendiri. Amin. Dan kita doakan pemirsa, barangkali ada yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat segala penyakitnya. Amin. Yang kurang
katakanlah sudah meninggal misalnya, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan husnul khatimah min ahlil khair wa min ahlil jannah. Ya, yang sedang usaha mudah-mudahan Allah berikan keberkahan usahanya. Amin. Yang sedang belajar putra-putrinya khususnya di pondok pesantren Darus Shalihin ini, mudah-mudahan putra-putrinya sukses dalam belajarnya. Amin. Dan yang sedang berjuang jalan Allah untuk mengembangkan kaitan dengan agama Islam, baik untuk masjidnya, madrasahnya, termasuk pondok pesantren Modern Darus Shalihin ini yang sedang kita bangun gedung tahfiznya, juga pelelangan tanahnya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dan semua yang berjariah, berinfak, berwakaf, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Amin ya ya Rabbal Alamin. Dan COVID-19 yang masih melanda juga mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Amin ya sehingga suasana kondisi negara kita ini betul-betul membaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya Pak Haji Andre, kita akan membahas suatu permasalahan yang menurut saya penting ya, karena di antara pemirsa kita rupanya ada yang perlu juga istilahnya bagaimana sebenarnya kaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan yang di buku ini, pertanyaan. Oleh karena itu sekali lagi oleh Pak Haji Andre mungkin dibacakan permasalahannya yang tertera dalam buku ini. Baik, Insya Allah. Ya, baik pemirsa, mohon diperhatikan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu hukum bekas mertua menikah dengan bekas menantunya. Pertanyaannya begini, coba kita buka di halaman 128. Pertanyaannya, apakah boleh bekas mertua menikah dengan bekas menantu? Kalau boleh, apa sebabnya? Kalau tidak boleh, apa hukumnya? Saya ulang lagi, pemirsa. Pertanyaannya, apakah boleh bekas mertua menikah dengan bekas menantu? Kalau boleh, apa sebabnya? Kalau tidak boleh, apa hukumnya? Nah, itu Pak Ki pertanyaan. Jadi Ya. Pak Andre mungkin perlu sedikit dijelaskan pada pemirsa yang mendengarkan tanya jawab kita ini atau muzakarah masalah-masalah keagamaan yang sangat penting ini. Ya, ini dari penanya ini kita tangkap bahwa penanya ini ingin ada penjelasan dari saya berkaitan dengan pertanyaan pemirsa tadi, bagaimana hukumnya bekas mertua menikah dengan bekas menantu. Jadi mungkin kalau saya gambarkan, katakanlah misalnya kalau Pak Haji Andre ini punya putra nikah sama seorang putri, ya. Nah kemudian putra Pak Andre ini misalnya meninggal dunia sehingga si putri yang dinikahi oleh putra Pak Andre ini menjadi janda. Nah kemudian Pak Andre ini hukumnya menikah sama bekas menantu. Ya, karena kan putra Pak Andre sudah nggak ada. Nah ini yang ditanyakan oleh pemirsa, hukumnya ya bekas mertua tadi menikah dengan bekas menantu ini sah atau tidak? Kalau enggak, apa dasarnya? Kalau sah juga apa sebabnya? Apa dasarnya? Dalilnya apa? Ya, dalilnya apa? Gitu. Nah ini yang perlu kita bahas supaya pemirsa yang lain juga yang betul-betul barangkali ingin tahu hukumnya, jadi ada tambahan ilmu lah kita. Nah oleh karena itu mari kita bahas sesuai dengan yang kita sudah tulis di dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Jadi jawabannya, bekas mertua menikah dengan bekas menantu itu hukumnya tidak boleh. Dalam kurung di sini haram, ya, karena menantu itu termasuk dalam kategori al-muharramat, yakni wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, sekali lagi bahwa bekas mertua menikah dengan bekas menantu ini dalam hukum Islam hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ya, kenapa alasannya? Ya karena mantu atau menantu ini termasuk wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh bekas mertua tadi. Dalilnya supaya jelas, ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Ya, jadi pemirsa bisa melihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa saja yang telah artinya diharamkan untuk dikawini atau untuk dinikahi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan mengawini atau menikahi istri-istri anak kandungmu, atau dalam kurung adalah menantu, ya. Ini terjemahan dari wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi bekas mertua menikahi bekas menantu ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23, ini adalah hukumnya haram, yakni tidak dibolehkan. Bahkan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk lebih jelasnya saya mengambil referensi dari kitab namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, kitab ini sangat tebal ya, sampai 22 jilid. Karya Imam Al-Qurtubi. Nah, kaitan dengan masalah bekas mertua menikahi bekas menantu ini, beliau di dalam tafsir ini telah menjelaskan kepada kita tentang hukumnya. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, ini ada pada jilid kelima, halamannya 113. Beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala tahrimi ma'aqada alaihil aba'u alal abna'i wa ma'aqada alaihil abna'u alal aba'i kana ma'al aqdi waqun aw lam yakun. Artinya, Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa para ulama telah ijma. Ijma itu artinya sudah sepakat bulat pendapatnya atas haramnya menikahi apa yang sudah terjadi antara akad nikah, katakanlah yang dilakukan oleh bapak, ya, oleh bapak dengan seorang perempuan, berarti bekas menantu, bahkan ya bekas menantu atau bekas katakan ke ibu tiri. Jadi di sini dikatakan ala tahrimi ma aqada alaihil aba alal abna, ya, wa ma aqada alaihil abna alal aba. Jadi artinya kalau misalnya seorang katakanlah bapak kita nikah sama seorang perempuan, berarti kita ini soal anak bapak kepada perempuan yang dinikahi oleh bapak itu kan berarti mertua. Nah, ini ketika terjadi katakanlah si bapak ini misalnya meninggal dunia, kemudian katakanlah ada mertua tadi yang sudah dinikahi oleh bapak, maka kita sebagai anaknya dilarang untuk nikah sama mantan dari bapak tadi. Nah, demikian juga kalau misalnya ada anak nikah dengan seorang perempuan, maka si perempuan atau mantu tadi, ya, bekas mantu tadi haram juga dinikahi oleh mertua tadi. Itu katanya sudah merupakan ijma. Yang pertama, kaitan dengan kita haram menikah apa yang sudah dinikahi oleh bapak kita berdasarkan firman Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum, ya. Ini dalilnya. Artinya wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, artinya tidak boleh kalian menikahi apa yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Sementara dalil bahwa tidak bolehnya mantan, ya, mertua nikah sama, ya, mantan mantu ini berdasarkan firman Allah, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh anak kandung kalian. Berarti menikahi mantu tadi atau menantu tadi jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Pak Andre sebagai, ya, tambahan dari kitab, ya, fikih, ya. Ini kan di sini dilanjutkan Pak Andre bahwa Imam Al-Qadhi Abu Syuja, ya, seorang ulama ahli fikih yang nama aslinya Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani, di dalam kitabnya Al-Ghoyah wa Takrib. Ini Ghoyah wa Takrib ini sebuah kitab fikih yang sangat populer di dunia pesantren. Barangkali jamaah atau masyarakat
pemirsa ada yang ingin tahu, kitab Matnul Ghoyah wa Takrib ini dikarang oleh Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani namanya. Bahkan telah ditahqiq ya oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Ini di dalam kitabnya yang bernama Al-Ghoyah wa Takrib halaman 30. Beliau telah berkata, yakni Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani ini telah berkata, wa arba'un bil musaharati umuz zawjati warrabibatu idza dakhala bil ummi wa zawjatul abi wa zawjatul ibni. Artinya adalah ada 4 wanita yang haram dinikahi dengan sebab adanya hubungan perkawinan. Yang pertama mertua, ya. Jadi mertua ini termasuk yang haram untuk kita nikahi, ya. Yang kedua anak tiri jika ia telah berhubungan suami istri dengan ibunya. Yang ketiga ibu tiri. Dan yang keempat menantu, ya. Ini bisa dibaca dalam kitab Al-Ghoyah wa Takrib halaman 30. Bahkan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kitab Al-Ghoyah wa Takrib ini kan adalah merupakan kitab fikih Pak Andre yang memang tidak tercantum dalil Quran hadisnya ketika menjelaskan tentang hukum-hukum itu. Nah, alhamdulillah rupanya sekarang ini sebagai informasi ada kitab yang diberi nama At-Tazhib fi Adillah Matnil Ghoyah wa Takrib, ya, karya Dr. Mustafa D. Bulbugo namanya, yang telah memberikan dalil-dalil dari kitab Matnul Ghoyah wa Takrib itu dengan hadis-hadis yang bagus sekali, sehingga kita menjadi tambah yakin bahwa fatwa-fatwa ulama yang ada di dalam kitab fikih ini ternyata banyak berdasarkan kepada dalil-dalil Quran maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya kita bacakan di sini halaman 129-nya, bahwa Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi setelah mengutip penjelasan Imam Al-Asfahani tersebut menambahkan penjelasan sebagai berikut. Kata beliau, wal muharramatu sabiqatu hurmatuha ala ta'bidi. Artinya, dan wanita-wanita yang haram dinikahi tadi, haramnya itu untuk selama-lamanya. Ini bisa dibaca dalam kitab Fathul Qorib halaman 45 ya, tertulis di sini. Ini kitab Fathul Qoribnya agak tipis ya. Ini bisa dibaca dalam kitab Fathul Qorib ini, bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi tadi termasuk kaitan dengan mantu ya, itu haramnya itu ala ta'bid untuk selama-lamanya. Lebih jelas lagi dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri namanya, ketika mengomentari ucapan Imam Al-Asfahani mengenai zawjatul ibni, yakni menantu, kata beliau, haram hukumnya seseorang mengawini bekas menantunya sekalipun anaknya itu belum pernah berhubungan suami istri dengan wanita tersebut, ya, berdasarkan hukum yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan diharamkan bagimu mengawini istri-istri anak kandungmu. Jadi maksudnya kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri ini dalam kitabnya ini Pak Andre Hasyiah Al-Bajuri, beliau menerangkan bahwa sekalipun anaknya itu, katakanlah anak Pak Andre tadi menikah dengan seorang perempuan, belum sempat untuk berhubungan suami istri, keburu meninggal misalnya, maka tetap yang namanya mantan mertua tadi tetap diharamkan menikahi mantan menantu, walaupun misalnya belum sempat berhubungan suami istri. Ya, alasannya karena dalam Al-Quran tadi dengan jelas dikatakan wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, bahwa diharamkan menikahi istri-istri daripada anak-anak kalian. Artinya menikahi menantu ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, walaupun belum sempat berhubungan suami istri, tetap kita tidak boleh menikahinya kepada yang bekas ya putra kita itu. Dan itu selama-lamanya lagi. Nah, di sini dikatakan hurmatuha ala ta'bidi, keharamannya itu untuk waktu yang selama-lamanya. Itulah penjelasannya mengenai kesimpulan bagaimana hukum menikahi bekas mertua kepada bekas menantu. Ya, jadi kesimpulannya berdasarkan langsung ayat Al-Quran tadi yang diperjelas
oleh para ya ulama kita dalam kitab-kitab fikihnya bahwa bekas mertua ini dilarang atau diharamkan untuk menikahi bekas menantu tadi. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa dipahami oleh pemirsa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sedikit tambahan lagi. Apabila sekarang masyarakat itu yang semula tidak tahu Ya. dan barangkali ya sudah melaksanakan semacam pernikahan yang sudah dilarang ini, bagaimana Ya. saran Pak Kiai itu? Ya, jadi kalau misalnya yang namanya tidak tahu itu kan sesuatu yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis Pak Andre bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, rufi'a ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Artinya rufi'a ummati ini akan diangkat dari ya umatku, artinya tidak dicatat sesuatu yang katakanlah Yang tidak tahu tadi ya. tidak dicatat dosa begitu. Dari umatku ada 3 hal kata Nabi. Yang pertama al-khata'. Al-khata' itu artinya karena kesalahan. Jadi artinya bukan kita sengaja melakukan sesuatu, tapi karena ya kesalahan seperti tadi kan karena istilahnya Bukan diniati. mudah diniati, ya itu namanya al-khotoyah, kesalahan. Itu oleh Allah akan dimaafkan karena memang nggak ada unsur kesengajaan. Itu. Yang kedua wan nisyan, karena lupa melakukannya. Misalnya di bulan Ramadan kan ketika sadar kita kan haram hukumnya memakan makanan atau minum ya. Tapi ketika lupa kan dimaafkan oleh Allah karena kan lupa. Nah yang ketiga wa mastukrihu alaih, dan ketika dipaksa oleh orang melakukannya. Misalnya Dengan ancaman itu barangkali. Misalnya ada orang suruh minum minuman homer atau minuman keras, kalau enggak saya mau tembak kamu. Misalnya sungguh-sungguh itu orang itu bahwa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, ketika dipaksa seperti itu, maka hukumnya menjadi artinya tidak dicatat sebagai dosa dia. Karena kan melakukannya itu kena keterpaksaan. Nah, sehingga termasuk ini juga Pak Andre, ada yang bertanya bagaimana kalau orang diperkosa. Ya ada misalnya ada seorang perempuan diperkosa oleh katakanlah bajingan ya, oleh laki-laki. Kan ada yang berkata yang kurang ngerti agama, katanya hukum Islam ini bagaimana? Sudah diperkosa katakanlah sakit itu si perempuan tadi, kemudian harus dihukum lagi karena sudah melakukan hubungan ya kayak suami istri seperti itu. Padahal menurut agama kalau memang dia benar-benar diperkosa tadi ya tidak ada unsur sedikit pun untuk melakukan, cuman karena kan dipaksa gitu. Nah ini menurut hukum agama dia tidak melakukan dosa tadi. Ya kecuali kalau diperkosa kemudian lama-lama dia menikmati, nah itu yang akan menjadi dosanya. Tapi kalau memang dia sendiri benci kepada apa yang dilakukan oleh orang yang memperkosanya tadi, maka oleh Allah dimaafkan. Itu. Ya, kembali pada yang sudah nikah tadi, bagaimana terjadi jadi kalau misalnya dia kena khoto ya, al-khoto itu karena kesalahan, karena enggak tahu ya kaitan dengan masalah hukum ini. Nah, maka ketika enggak tahu itu oleh Allah akan dimaafkan. Tapi kalau misalnya sudah kemudian tahu ada informasi, ya seperti ini udah lihat video nih sekarang. Ya, misalnya mendengar video seperti ini, oh ternyata enggak boleh dalam agama, ada ayatnya, ada keterangan-keterangan ini, maka wajib ketika itu harus pasah istilah. Pasah itu artinya harus pisah. Sudah ya. Bahasa Arabnya pasah ya. Jadi bahasa Indonesianya pisah, harus ya pisah aja. Tidak boleh dilanjutkan terus, kalau dilanjutkan nanti hukumnya zina. Ya, karena kan ada larangan dalam agama. Nah, tapi kalau sebelum tahunya itu berarti terampuni. Iya, terampuni, dimaafkan. Tapi setelah kita tahu, maka segera dengan pisah. Ya, baik. Itu penjelasannya. Terima kasih bagi tambahan penjelasannya. Nah, pemirsa, mudah-mudahan ini bisa difahami apa-apa yang kira-kira yang kita kurang paham, dan alhamdulillah tadi masalah hukum bekas mertua menikahi dengan bekas menantu ini sudah dijelaskan oleh murabi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.